Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 5. Apa kabarnya? Bertemu kembali kita di pembelajaran tematik tema 2 atau tematik 5B, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, seperti biasa kita awali dengan berdoa ya. Dan silahkan saksikan video pembelajaran berikut ini. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi? Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa? Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa? Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa? Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa? Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa? Bacalah teks berikut dengan saksama. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Berikut informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut. Informasi pertama mengandung kata tanya apa, di mana. Informasi kedua mengandung kata tanya apa, bagaimana. Informasi ketiga mengandung kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana. Selanjutnya, menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Baca teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari teks tersebut, kamu dapat membuat daftar pertanyaan seperti berikut. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selanjutnya, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran.
Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran. Selanjutnya, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen adalah cerita pendek. Kamu juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Bacalah cerpen dengan saksama untuk menemukan informasi tersebut. Langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen. Pertama, bacalah cerpen dengan saksama. Kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Selanjutnya, menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Ingat kembali langkah-langkah menggali informasi dari teks. Pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, lalu jawablah. Ketiga, tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Ayo, bacalah sebuah cerpen. Temukan informasi-informasi dari cerpen tersebut. Tulislah hasilnya dalam peta pikiran. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia tentu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan siswa di sekolah. Yang pertama adalah hak. Hak merupakan sesuatu hal yang kita terima sejak kita masih di dalam kandungan. Contoh hak kita sebagai warga masyarakat yaitu memperoleh udara yang bersih. Contoh hak sebagai siswa di sekolah yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan secara sungguh-sungguh. Contoh kewajiban warga masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kewajiban yang harus dilakukan siswa di sekolah yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap berani dalam melaksanakan tugas dan mau menerima akibat dari tugas yang sudah dilakukan. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sebagai siswa di sekolah yaitu melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kegiatan apa yang sedang dilakukan warga? Warga sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti. Kewajiban yang harus mereka lakukan saat kerja bakti yaitu membersihkan lingkungan. Tanggung jawab yang harus mereka laksanakan yaitu membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Hak yang mereka terima yaitu lingkungan menjadi bersih dan indah serta terhindar dari penyakit. Kegiatan apa yang sedang dilakukan warga? Warga sedang melakukan musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajiban yang harus mereka lakukan saat mengikuti kegiatan musyawarah dengan tertib.
Tanggung jawab yang harus mereka lakukan yaitu menghargai pendapat orang lain dan mau menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Hak yang mereka peroleh yaitu mereka dapat mengajukan pendapat. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Dalam musyawarah, kita tentu mendengar pendapat yang berbeda-beda, bahkan kadang banyak yang saling bertentangan. Oleh karena itu, kegiatan musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Di sini terlihat warga sedang melakukan musyawarah. Nilai-nilai penting dalam kegiatan musyawarah yaitu yang pertama, kebersamaan. Mereka berkumpul bersama untuk melakukan musyawarah. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Mereka bebas untuk menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Kita harus menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, persamaan hak dan berjiwa besar. Yang kelima, lapang dada menerima hasil musyawarah. Yang keenam, tanggung jawab untuk melaksanakan musyawarah. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha dapat dikelola secara perorangan maupun kelompok. Jenis usaha yang dilakukan secara kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Setiap jenis usaha memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja ciri-ciri jenis usaha tersebut? Ayo, simaklah penjelasan berikut. Pertama, usaha perseorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh, toko, bengkel, dan warung. Kedua, firma. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugian ditanggung bersama. Bengkel adalah contoh usaha perseorangan. Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh, CV Riator dan CV Kayu Jatiluhur. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh, PT Jaya Makmur. Penerbit Erlangga adalah contoh PT yang bergerak dalam bidang buku, terutama buku pendidikan. Kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh, Perum Peruri dan PT KAI. Keenam, koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh, Koperasi Unit Desa atau KUD. PT KAI adalah salah satu contoh usaha milik BUMN. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda,
sangat memengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Contoh kegiatan ekonomi di pedesaan, nelayan, dan petani. Contoh kegiatan ekonomi di perkotaan, dokter dan perawat, dan pegawai pabrik. Apa jenis usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Adakah manfaat jenis usaha tersebut bagi masyarakat di sekitarnya? Coba ceritakan. Nah teman-teman, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang ada di video tadi. Dan sampai bertemu kembali kita di pembelajaran selanjutnya, yaitu di subtema 3. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.